Masyarakat kita tuh makanya itu Allah tuh pertama merintahkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintahnya Allah supaya apa? Supaya kita itu menjaga baik-baik setiap keluarga kita dari api neraka. Yang haram-haram supaya nggak ditegatin. Yang kedua, Allah juga memerintahkan wal takunu minkum ummatu yad'una ilal khair. Allah memerintahkan haruslah ada, hendaklah ada sekelompok orang-orang yang wayad'una ilal khair, menyeru kepada yang khair, menyeru kepada yang baik. Maksudnya apa? Harus ada masyarakat atau kelompok-kelompok kaum muslimin yang mengajak pada kebaikan. Ekosistemnya harus ada. Kalau kemudian ekosistemnya nggak ada, ini juga susah. Kayak kemarin saya lihat si Husain Basaiban itu bikin konten kan. Husain waktu di Jakarta didatengin sama salah satu akhwat. Cuman pakai tank topan doang, lagi ngumpul kayak kita tadi ya di resto gitu. Cewek tank topan doang datang, terus tiba-tiba bilang assalamualaikum Gus. Loh kok manggilnya Gus kok udah maksudnya bahasa santri banget dengan adabnya dia yang santri banget. Setelah kemudian ditanya, oh ya gimana Mbak, Gus tolong doain saya ya. Saya ini doain saya tetap supaya ada di jalan kebaikan terus. Lah emang gimana Mbak? Saya ini dulu tuh santriwatinya kiai ini di pondok ini di daerah Jawa Timur. Oh. Cuman terus kemudian dia cerita dia udah hafal Nahwu Shorof, udah paham kitab Alfiyah Ibnu Malik udah hafal, beberapa kitab-kitab udah hafal. Tapi sekarang ketika kuliah di Jakarta, dia cuma pakai tank topan doang. Nah itu kan bahkan dijak ngomong sama Husain tuh katanya itu kayaknya ini memang bener-beneran santri, bahasanya bahasa santri. Tapi kejadiannya gitu, kenapa? Karena ternyata lingkungannya dia memaksa dia untuk jadi kayak gitu. Oh, bukan karena uangnya terbatas jadi bajunya bahan ya, enggak ya? Tapi apa? Lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Oke. Jadi apa? Makanya harus ada kelompok-kelompok orang-orang kita kayak Muskas, kayak teman-teman yang muslim kasual. Ini harus banyak orang-orangnya buat ngapain? Jadi influencer bagi teman-teman kalian. Mungkin followers kalian nggak sebanyak Bang Ridwan Hanif nih ya. Nggak jutaan view. Tapi antum harus jadi influencer bagi orang-orang sekitar antum. Makanya kalau kajian kayak gini bikin story. Siapa tahu teman kalian yang sekarang lagi gacor, yang sekarang lagi rungkat tadi itu ya, itu iya ya bener ya, temanku tuh kok sayangnya kita itu mau bikin story kajian aja itu malu, dikatain sok-sokan alim gitu ya, yang mendingan sok alim daripada sok kafir kan gitu ya. Tapi kadang kita tuh mau bikin story itu anggot-anggotan, padahal bisa jadi apa yang antum lakuin itu informatif banget tuh. Temanku tuh ngaji ya, banyak teman-teman saya yang gara-garanya apa, kok ngaji bisa seseru itu, ngaji kok di kafe sih, itu bisa jadi dakwah loh. Cuman sayangnya kita kan nggak mikir sampai ke situ. Kadang udahlah datang pulang-pulang, padahal antum datang pertama dapat pahala, kedua kalau antum nge-share orang lain ikut dapat pahala. Sayangnya kita jarang. Dan yang itu solusi mesonya secara pertengahan harus ada orang-orang lingkungan-lingkungan yang menjaga kebaikan. Maka ayo teman-teman kalau ada temennya yang ngelakuin kesalahan, nih contoh nih di kampung-kampung di daerah kita tuh kan masih banyak misalnya orang judi, orang miras. Nyelesainnya gampang atau enggak? Gampang sebetulnya. Gimana tuh Ustadz? Kampung-kampung banyak tuh tukang mendem banyak di sana. Nyelesainnya gimana? Sederhana. Yaitu apa? Tinggal itu Pak RT bareng-bareng sama warga. Yuk kemudian kita datengin, Mas maaf di sini nggak boleh minum miras lagi ya. Kalau sampai masih nekat minum miras, besok kita panggilin polisi. Selesai kan sebetulnya. Bareng-bareng datengin, cuman betapa banyak orang-orang masyarakat yang acuh. Lah, yang penting yang masuk neraka ya dia, dosa-dosa dia sendiri. Betul itu. Nah, akhirnya Pak kita nggak peduli gitu. Akhirnya yang pertama, yuk teman-teman kalau ada temen yang kemudian punya masalah sampai kemudian rungkat tadi itu jatuh ke sana, ya dakwakan dengan akliyah. Akliyah itu gimana? Datanya ada, betapa banyak orang-orang kejerumus kayak gini. Antum mau jadi yang selanjutnya. Ini loh sampai ada orang cerai, ada orang kemudian jual bisnisnya, ada yang sampai ngegadein istrinya. Antum mau jadi yang selanjutnya. Iya, apalagi kalau barang-barang harga murahnya itu jatuh ke tangan orang lain ya. Mendingan ke tangan kita ya. Oke teman-teman.